Musik itu kadang-kadang jadi apa? Jadi pintu kemaksiatan. Dengan adanya konser banyak orang yang tidak sholat. Dengan adanya konser banyak kemaksiatan. Ini sebenarnya kan oleh Rasulullah kalau ada pernikahan walimatul urus itu kan ada hiburannya. Cuman sekarang hiburannya organ tunggal. Itu gimana hukumnya? Ya, Kita datangnya ke undangan itu karena umpama nih, satu karena undangan, kedua ada organ tunggalnya saya mau nonton dah. Nah, itu kalau qasidah dia lihat dulu wanitanya itu, walaupun nyanyiannya qasidah, wanitanya seperti apa. Saya ini karena ini yang diselenggarakan adalah ingin mengundang organ tunggal, oke, saya nyumbang, tapi bukan untuk organ tunggal ini ya. Kadang-kadang kita harus hati-hati. Kadang-kadang kan 17 Agustus itu ada santunan anak yatimnya, ada organ tunggalnya, nyumbang nyanyi, ada organ tunggal, kita nyumbang lagu, pakaiannya membuka aurat seperti budaya apa itu ya, sinden, jepong, itu kan pakaiannya memang terbuka auratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghina'u wa alatuhu. Di sini membahas lagu dan alat-alat musiknya. Qala ba'dul hanifiyatu wa ba'dul hanabilah. Ini yang berpendapat sebagian Hanifiyah dan sebagian Imam Hambali. Berarti ini yang berpendapat bukan Imam Hanafi dan Imam Hambalinya, tapi mungkin sebagian muridnya dan sebagian santrinya. Yuhramul ghina'u wa sima'uhu min ghairi alati matrabatin. Diharamkan mendengarkan lagu walaupun itu tanpa alat musik. Nah, ini sebagian nanti kita bahas kupas tuntas. Wa qala ba'du akhar minal hanifiyati wal hanabalati yubahu. Tuhan pun juga berpendapat sebagian dari Hanafi dan Hambali, yubahul ghina'ul mujarradu min ghairi karahatin. Ini kan dalam artian di kalangan Imam Hanafi dan di kalangan Imam Hambali satu sama lain itu sudah beda pendapat mengenai lagu. Pendapat yang pertama tadi ini sebagian dari Imam Hanafi, sebagian dari Imam Hambali, ada yang mengatakan diharamkan lagu tanpa adanya musik, diharamkan. Ada juga yang sebagian dari Hanafi dan Hambali juga, wal Malikiyah ditambah Imam Malik, yubahul ghina'ul mujarradu min ghairi karahatin. Boleh, lagu itu boleh kalau hanya lagunya saja tanpa ada kemakruhan. Wa qala Syafi'iyatu, pun juga Imam Syafi'i, As-Syafi'iyah berpendapat yukrahul ghina'u wa sima'uhu min ghairi alati matrabatin. Bahwasanya dimakruhkan mendengarkan lagu walaupun tanpa ada alat musik. Wala yahrumu, dan tidak diharamkan. Nah, itu perbedaan di awal. Coba kita lihat dalil-dalilnya, kita rangkum biar tidak bolak-balik. Dalil-dalil yang dipakai untuk mengharamkan musik dan alat musik. Mungkin begini, kalau lagu itu sebenarnya tergantung materi lagunya. Kalau lagunya itu berbau kemaksiatan, isinya berbau kemaksiatan, kan ada lagu ya, lagu yang isinya kemaksiatan itu udah materi lagunya haram. Seperti apa itu, belah doren, itu kan sudah ada kata-kata yang memang unsur maksiatnya dalam materi lagunya. Ada juga materi lagu itu yang dipakai buat lagu itu materinya ada yang seperti opik, ada yang dakwah, ada yang selawat. Kalau materi lagunya itu adalah selawat, terus materi lagunya itu adalah dakwah,
itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau selawat bisa dapat pahala. Kalau materi lagunya itu adalah apa? Dakwah, dapat pahala. Kalau materi lagunya itu cuman keindahan, menyanjung ciptaan Allah, atau yang mubah lah, yang lain-lain, itu hukumnya juga mubah. Lagunya doang, materi lagunya. Kalau zaman dulu syair, di zaman Rasulullah itu dihukumin syair. Nih, inna minasyi'ri asyi'ru bimanzilatil kalam. Bahwasanya syair, lagu itu sendiri itu bimanzilatil kalam. Itu sama dengan omongan dan perkataan. Husnuhu ka husnil kalam. Kebaikan dari syair lagu itu sendiri ya seperti kebaikan dalam berkata-kata. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Bahwasanya ya jeleknya lagu itu sama dengan jeleknya perkataan kita. Kalau perkataan kita jelek ya tentunya jelek. Kalau seumpama lagunya itu, materi lagunya itu jelek, jelek. Kalau bagus, bagus, begitu intinya. Nah nanti nih, yang jadi perbedaan pendapat adalah ketika syair, ketika lagu itu diiringi dengan musik. Nah, ada lagu, ada musiknya, ada rabananya, ada pianonya, ada gitarnya, macam-macam alat musik. Nah sekarang kita baca dalil yang mengharamkan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Wa minan nasi, sebagian manusia itu may yashtari lahwal hadith. Ini yang dijadiin dalil lahwal hadis. Ada orang yang menjual yashtari lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tidak berguna. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin, supaya menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwan, dan menjadikan lahwal hadis itu, menjadikan sabilillah itu huzwan sebagai olok-olok. Nah ini bagi apa? Menurut orang-orang yang mengharamkan musik dan lagunya itu, lahwal hadis itu dimaksud lagu dan musik lahwal hadis. Jadi ucapan-ucapan yang tidak berguna. Cuman bagi orang yang tidak mengharamkan lagu, ini enggak, yang dimaksud itu bukan itu. Yang dimaksud itu adalah sebenarnya sabilillah, atau orang yang mengajak terhadap jalan Allah itu dijadikan olok-olokan, dijadikan apa? Dijadikan bahan olokan lah. Begitu. Jadi sebenarnya kata mereka itu kurang pas. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, nanti terakhir setelah kita pelajari ini baru ada season pertanyaan. Dalil yang kedua, la yakunanna qaumun min ummati yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah, la yakunanna qaumun, pasti ada qaum min ummati, dari umatku, yastahillunal hirrah, yang menghalalkan sutra, wal khamrah, khamr pun juga menghalalkan apa? Wal ma'azif, alat-alat musik. Hadis yang di bawahnya yang redaksinya sama, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khamra wal khanazira wal khuzzah wal ma'azif. Rawahu Bukhari. Pasti ada dari umatku, kata Rasulullah, aqwamun, qaum, yastahillunal khamra, yang menghalalkan khamr, wal khanazira, dan babi, wal khuzzah, apa itu, sutra, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengharamkan musik. Di sini sebenarnya musiknya ini, wal ma'azifnya ini yang dipakai. Terus dalil yang ketiga, innallaha harramal qainata wa bai'aha wa syamanaha wa ta'limaha. Rawahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya Allah mengharamkan penyanyi budak perempuan, menjual penyanyi budak perempuan, menggaji penyanyi budak perempuan, dan mengajarinya untuk bernyanyi. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali memang apa, budak perempuan yang digunakan untuk bernyanyi. Dalil yang keempat yang mengharamkan, al-ghina'u yambutun nifaqo fil qalbi, bahwasanya lagu itu bisa menumbuhkan
nifaq di dalam hati. Ini dalil-dalil yang mengharamkan lagu dan musik. Kalau ada lagu diiringin musik, tuh dalil yang mengharamkan. Adapun dalil yang tidak mengharamkan, qala Rasulullah bersabda terhadap Siti Aisyah, ya Aisyah tu maka nama'ahu min lagwin fa innal ansara yujibuhum al-lagwah. Ini sebenarnya kan rawahu Bukhari juga. Jadi dulu itu Siti Aisyah menikahkan perempuan atau melamarkan perempuan itu, ngantar perempuan terhadap kaum Ansor, dijodohkan deh istilahnya. Nah di sini Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, maka nama'ahu minal lahwi, ada hiburannya enggak? Kata Rasulullah terhadap Siti Aisyah, fa innal ansara yujibuhumul lagwa, sesungguhnya orang Ansor itu suka terhadap hiburan. Tuh yang pertama yang membolehkan. An Aisyah qalat kana indi jariyatani tagtaniyani fadakhala Abu Bakar faqala mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Dari Aisyah, kanat indi, kata Aisyah, di rumahku ada 2 budak perempuan tagtaniyani yang lagi bernyanyi atau bernyanyi. Fadakhala Abu Bakar, lalu Abu Bakar masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Faqala, Abu Bakar bertanya, wah mizmaru syaitan, ini serulingnya setan ini fi baiti Rasulillah. Aisyah, apakah kamu mengadakan seruling setan di rumah Rasulullah? Faqala Rasulullah menjawab, dakuma, biarin Abu Bakar, biarin budak itu tetap bernyanyi. Fa innaha ayyamun aidun, dikarenakan waktu ini adalah hari raya. Itu dalil, ini rawahu Bukhari. Dalil yang ketiga, a'linu hadzal nikah wadribu alaihim bidufuf. Nah, a'linu, umumkan pernikahan, wadribu alaihi bidufuf, ngadain hiburan dengan apa? Menabuh berbana. Nah ini kan kontradiktif dalilnya, yang satu seakan-akan mengharamkan, yang satu seakan-akan membolehkan. Maka di sini sebenarnya kalau hadis yang sahih, yang paling sahih untuk mengharamkan musik itu ialah ini, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khamra wal khanazir wal huzza wal ma'azif. Cuman di sini menurut Ibnu Arabi itu sebenarnya yang dimaksud adalah perilakunya. Akan ada umatku, aqwamun min ummati, yang menghalalkan khamr, menghalalkan khinzir. Nah kalau menghalalkan dan menghalalkan sesuatu yang haram itu harusnya kan kafir. Ini yang dimaksud perilaku sebenarnya. Jadi bukan yang jadi pembahasannya itu bukan materi dari ma'azifnya sendiri, biar nanti tidak kontradiktif dengan tadi yang Rasulullah itu menanyakan, ini ketika nikah ada hiburannya enggak? Padahal kaum Ansor itu suka hiburan, kan begitu. Terus yang hadis yang ketiga tadi, umumkan pernikahan, terus tabuhlah rebana. Jadi disuruh ada hiburannya. Rebana itu ya seperti hadroh kalau sekarang mah, seperti hadroh. Seperti itu dalilnya. Cuman begini, kalau kita melihat dari pendapat ulama-ulama seperti ulama mutaakhirin sekarang atau ulama kontemporer, itu kebanyakan menghalalkan, boleh. Jadi musik itu dan lagunya itu sama dengan HP. HP bisa membuat orang berdosa, HP juga bisa membuat orang mendapat pahala. Pun juga pisau sama. Pisau kalau dipakai untuk menyakiti orang, ya haram dipakai. Tapi pisau kalau dipakai untuk menyembelih, dapat pahala. Ini pendapatnya Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa-fatwa kontemporernya. Dan di sini pun juga ada penjelasannya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami, wa haka ar-Rawayani an qafal anna madhhab Malik bin Anas ibahatul ghina bil ma'azif, kan tuh. Bahwasanya Ruyani an qafal ini bahwasanya madhabnya Imam Malik bin Anas itu ialah membolehkan lagu dengan musik.
Wa bihi qala ba'du Syafi'iyah, pun juga sebagian apa santri-santrinya Imam As-Syafi'i itu juga membolehkan lagu dengan musik. Ini dalam kitab ini. Wa daliluhum alal ibahati annahu lam tasihha indahum ahadisul man'i. Dalilnya kenapa mereka itu membolehkan lagu dengan musik ialah dikarenakan tidak ada dalil sahih yang qat'i dilalah untuk mengharamkannya. Seperti tadi yang apa yang suatu saat ada kaum yang menghalalkan apa itu Homer menghalalkan, itu kan perilakunya yang dimaksud, bukan materinya. Kalau perilakunya seperti itu berarti kan jadi kafir orang, bukan hukumnya yang dibahas menurut Ibnu Arabi. Maka di sini menurut sebagian mazhab Imam Malik bin Anas pun juga sebagian pendapatnya Imam As-Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah, ba'du Syafi'iyah itu berarti sebagian dari santri-santrinya orang yang berpaham As-Syafi'iyah itu memang tidak mengharamkan musik, akan tetapi ibahatul ghina bil ma'azif, bolehnya lagu dengan musik. Qala al-Fakihani, kata al-Fakihani, lam a'lam fi kitabillah, saya tidak pernah menemukan dalilnya dalam Al-Qur'an, wala fi sunnah, pun juga dalam hadis Rasulullah, hadisan sahihan fi tahrimil malahi, hadis yang sahih yang menjelaskan secara qat'i dilalah tentang haramnya musik. Wa innama hiya zawahirun wa umumatun yata'annasu biha la adillatan qat'iyyatun. Sesungguhnya bahwasanya musik itu dikatakan haram itu sebenarnya cuma statement atau opini, statement atau sebuah ungkapan yang pada akhirnya itu dijadikan dasar. Cuman sebenarnya dasar yang qat'i dilalah yang menunjukkan keharamannya itu gak ada. Menurut siapa? Fakihani. Pun juga menurut madhab Imam Malik bin Anas pun juga seperti itu, madhab Imam Syafi'i, sebagian Imam Syafi'i pun juga seperti itu. Jadi hadroh nggak apa-apa, hadroh tidak apa-apa, pakai aja. Cuman sekarang itu kata yang status di video itu ya, bahwasanya sekarang itu memang musik itu kadang-kadang jadi jadi pintu kemaksiatan. Dengan adanya konser banyak orang yang tidak sholat, dengan adanya konser banyak kemaksiatan, dengan adanya konser banyak orang yang buka aurat. Yaitu sebenarnya karena perilakunya itu yang bikin haram, yang sehingga ya sebenarnya ngadain konser pun juga nggak boleh pada akhirnya. Kenapa? Bisa menimbulkan kemaksiatan. Andaikan ketika ngadain konser selawat, baca selawat, ada rebananya, ada hadrahnya, itu kan mengundang untuk membuat orang membaca selawat, itu gak masalah sebenarnya, karena di zaman Rasulullah pun juga ditabuh dengan rabana. Ada lagu-lagu itu ditabuh dengan rabana. Rabana itu ya ada yang 2 lubang, ada yang 1. Bisa dipahamin? Ada pertanyaan nggak? Sebenarnya pada dasarnya kan begini, al-aslu al-ibahah, kan bahwasanya pada dasarnya semua sesuatu itu mubah, boleh, kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Itu kalau dalam masalah hukum, bukan ibadah. Kalau ibadah itu pada dasarnya itu semuanya dilarang kecuali yang diperintah. Ya. Jadi di sini memang perbedaannya sangat tajam. Biasanya sih orang-orang yang orang-orang yang takwa Allahnya itu lebih bagus dari kita, dia lebih menghindar terhadap musik. Kenapa? Musik itu memang kadang-kadang membuat orang kebanyakan, apalagi di konser, kebanyakan maksiatnya. Kalau di konser-konser itu kebanyakan maksiatnya, wanitanya nggak pakai, apalagi biduan wanita, kalau itu mah harap tulen udah. Yang konser wanita nggak pakai jilbab, udah pakaiannya ketat, ya itu haram. Karena musiknya dipakai untuk haram. Sama dengan HP dipakai buat apa? Buat ngegoda cewek, dipakai buat ngelihat foto-foto yang nggak bagus, haram kan pakai HP-nya. Karena yang ditengok adalah apanya? Adalah maksiat. Sebenarnya itu haramnya perilakunya, bukan dari musiknya itu sendiri.
Adapun dalil-dalil yang pertama yang mengharamkan itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa suatu saat musik itu sudah sangat identik dengan kemaksiatan. Suatu saat, ya sekarang udah sebenarnya kalau ada konser udah pasti maksiat, banyak kemaksiatan. Berapa orang tuh yang ngantri sampai tidak sholat, berapa orang di situ yang membuka aurat, berapa orang di situ sampai lalai tidak ingat terhadap Allah. Perilakunya yang bikin haram. Ya, bisa dipahamin? Insya Allah ya. Terus sebagai musisi itu hasil adanya haram kan? Sebagai musisi hasil dari penghasilan itu haram apa enggak? Nah, lagu yang dipakai, yang dinyanyikan itu haram enggak? Lagunya. Kalau seumpama lagunya itu mengandung kemaksiatan, materi lagunya. Kalau materi lagunya itu mengandung kemaksiatan, yang kadang-kadang lagunya yang begitu. Nah itu kan mengandung kemaksiatan, bisa membuat orang mikirnya ke yang negatif baik, apalagi yang melakukan wanita. Ya kan ada lagu yang begitu ada kan? Nah itu udah mengandung negatif. Nah kalau hasil dari lagu itu karena materi lagunya sudah mengandung negatif, ya hasil dari itu negatif juga. Gimana? Udah? Ya? Iya. Iya. Iya itu udah umum banget ya. Kalau ada pernikahan ini sebenarnya kan oleh Rasulullah, kalau ada pernikahan walimatul urus itu kan ada hiburannya. Cuman sekarang hiburannya organ tunggal. Itu gimana hukumnya? Ya dosa. Organ tunggal yang nyanyi apa itu? Kelihatan semua lekuk tubuhnya. Ya kelihatan semua. Nah kita yang menghadiri itu dosa enggak? Ya kalau melototin mendosa. Lihat-lihatin. Ada organ tunggal, ceweknya cakep, udah seksi, lagunya dilihatin baik, wah cakep juga nih cewek yang melakukan. Nah kalau menikmati kita suka, ya dosa kita. Oh kita datangnya ke undangan itu karena umpama nih, satu karena undangan, kedua ada organ tunggalnya saya mau nonton dah. Nah itu udah dosa setiap langkahnya. Kalau niatnya lebih banyak karena ingin nonton organ tunggalnya, dosa setiap langkahnya. Menontonnya pun juga dosa. Tapi ketika kita datang karena sebuah undangan, bukan karena sebuah organ tunggalnya, ketika kita datang, ya mau bagaimana kalau udah ada, jangan menikmati, ya udah gitu sambil lalu gitu. Jangan dilihat, jangan dinikmatin. Ya kalau pendengaran pasti mendengar. Ya lebih amannya gak datang, tapi datangnya nanti setelah organ tunggalnya kelar. Kan mendatangi undangan dari sebuah pernikahan kan wajib. Nah cuman datangnya itu ya tidak harus pas lagi ada organ tunggal. Iya, habis maghrib ketika udah mau kelar atau besoknya kalau pengen aman. Tapi kalau seumpama kita bisa ngejaga pun juga nggak apa-apa. Bukankah ketika pandangan pertama itu rezeki, baru pandangan kedua dosa? Cakep, buang muka. Lebih cakep, buang muka, udah jangan lihat lagi. Penasaran lihat lagi, ya iya cakep juga ya. Oh gitu dosa. Iya. Intinya ya kalau lebih amannya kata Ustadz tadi ya memang jangan datang pas lagi ada organ tunggal. Datangnya nanti pas sudah kelar. Gitu, gimana? Kalau organ tunggalnya isinya qasidah. Nah, kalau qasidah dia lihat dulu wanitanya itu walaupun nyanyiannya qasidah, wanitanya seperti apa? Wanitanya masih membuka aurat enggak? Pakai jilbab tapi ketat, sama aja. Ya, soalnya aurat itu bukan hanya membuka, tapi aurat itu sebenarnya memperlihatkan bentuk tubuh. Itu aurat juga. Paman ini ditutup tapi lekukannya kelihatan, auratnya berarti nggak ditutup. Jadi tutup aurat itu pertama jangan kelihatan lekuk tubuh, kedua warna kulit. Kalau itu lekuk tubuhnya dadanya gede, umpama maksudnya kelihatan lekak tubuhnya, ya itu juga sama aja. Cuman ya setidaknya materi yang dinyanyiin itu umpama bukan maksiat ya nggak maksiat. Cuman yang bikin dosa adalah perilakunya. Ya. Ikut ngasih itu, ya udah ngasih Sawer. misalnya dana sih, dana sumbangan itu
Gimana? Nyawer. Buat acara lagi Ada. nah 17-an kan biasanya ada 17-an ada organ tunggal. Kalau di kampung habis lebaran itu undangan itu terus dimintain mau udah itu ya. Untuk apa? Untuk itu panggil itu. Untuk organ tunggal. Untuk biaya. Itu gimana tak? Iya, kalau dimintain sumbangan untuk maksiat, kita berarti ridho maksiatun. Kita ridho, apalagi mendukung, memberi. Cara nolaknya gimana tak? Cara nolaknya ini hubungan sosial. Cara nolaknya, saya bukan nyumbang untuk organ tunggalnya nih, buat beli air aja. Gitu. Iya. Saya ini karena ini yang diselenggarakan adalah ingin mengundang organ tunggal. Oke, saya nyumbang, tapi bukan untuk organ tunggalnya. Buat beli air. Nih, buat beli air ya. Ntar kamu berarti kan nanti lapar, beli air haus lapar, udah pakai itu aja. Tapi jangan dipakai buat organ tunggal. Nah, kalau begitu ternyata dia pakai, berarti kan kita lepas tangan. Yang penting akadnya ketika kita ngasih bukan untuk organ tunggal. Adapun dia mau dipakai buat organ tunggal, ya dia dosa dia. Kenapa dipakai buat organ tunggal? Orang kita nyumbangnya buat makan. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus hati-hati. Kadang-kadang kan 17 Agustus itu ada santunan anak yatimnya, ada organ tunggalnya, ada lombanya. Nah, itu sebenarnya ini jangan dicampur. Orang kadang-kadang pengen menyumbang untuk anak yatim, tapi ternyata duitnya dipakai buat organ tunggal. Wah, itu repot, itu dosa besar. Maka nanti kalau umpama ada proposal, harusnya bisa satu untuk organ tunggal yang maksiat, satu untuk santunan anak yatim, satu untuk lomba umpama. Kalau lomba kan mubah, dalam artian nggak ada hukumnya, boleh kalau lomba mah. Jadi kita ngasih hadiah buatnya ya nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh itu organ tunggalnya doang. Lah mending hadroh aja. Kalau 17 Agustus ada lomba ceramah, ada lomba ngaji, ada lomba ajan. Sebenarnya 17 Agustus itu yang paling bagusnya itu doakan pahlawan-pahlawan muslim yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Bukan dihadiahin dengan organ tunggal. Mereka nggak mau ya. Organ tunggal buat mereka, pejuang-pejuang buat apa? Harusnya doain tuh seperti Soekarno, Bung Hatta, Panglima Sudirman, pahlawan-pahlawan muslim itu doain, bacain Al-Quran, ya bacain Fatihah, tahlil, itu baru keren. Ini 17 Agustus malah yang cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Organ tunggal, ya nggak apa-apalah. Kalau masalah lomba ya, kalau lomba itu kan hiburan, nggak masalah. Cuman ya setidaknya jangan mengundang maksiat, gitu intinya. Kita sebagai orang muslim, kita jangan lata aja. Kita kayak nggak ada nggak ada proteknya sama sekali, ikut-ikutan. Maka memang di akhir zaman kan memang begitu. Orang muslim itu ikut-ikutan ikut-ikutan budayanya orang Nasrani dan orang Yahudi. Bisa dipahami? Cara nolaknya seperti tadi. Daripada ntar pelit amat sih, daripada digituin ya. Begitu kira-kira. Ada lagi? Apa? Kurang nyari? Apa? Bisa diperjelas lagi? Saweran. Oh, nyumbang nyanyi. Ada organ tunggal. Kita nyumbang lagu. Yang ditanyakan apanya tuh? Boleh nggak nyumbang lagu? Kalau hati-hatinya kata Ustadz tadi mah, di situ karena ada cewek-ceweknya yang buka aurat, udah betisnya kelihatan semua. Kalau kita nyumbang di situ kayaknya pasti menikmati ya. Orang di sampingnya, apalagi lagu bareng kan? Apalagi lagu bareng sama cewek gitu, sama organ tunggalnya ya sama aja itu. Menikmati itu. Orang tadi datang aja kalau bisa mah jangan dilihat kan. Ini nyumbang lihat-lihatan, pegang-pegangan tangan ya sama itu. Nah, kalau ada ceweknya. Tapi kalau seumpama penyanyinya laki-laki, itu mah laki-laki mah nggak masalah. Tapi pasti kan kalau penyanyinya laki-laki nggak ada yang resep, nggak ada yang nonton. Berarti tapi ada suka laki-laki suka sama laki-laki itu bukan? Laki-laki sama suka laki-laki mah nggak boleh juga, itu haram juga ya, nggak boleh. Itu nggak normal, lebih nggak normal lagi itu mah. Kalau suka perempuan manusiawi masih normal, ini suka sama laki-laki lebih nggak normal lagi itu mah, sampai dibinasakan kan.
yang suka sama laki-laki itu. Ya. Gimana yang tadi? Udah? Hah? Udah belum? Kalau penyanyinya laki-laki nyumbang lagu mah nggak masalah. Tapi kalau penyanyinya perempuan nyumbang lagu lah pengen bareng dia. Gimana? Bisa dipahamin? Insya Allah. Yang lain. Oke, siap. Ini bisik-bisik. Terkait dengan masalah antara kebudayaan, dimana kan di daerah Jawa Barat itu kan kebanyakan kebudayaan, banyak budaya misalnya kesenian jaipong, banyak oleh atau kesenian lain. Bagaimana membedakan antara kebudayaan dengan keagamaan? Masalahnya kan kalau orang berkesenian dan berkesenian itu cuma satu masa, terus kehidupan sosialnya seperti apa? Ya, kebudayaan ya. Kesenian. Ya begini, selama seni itu tidak bertentangan dengan agama nggak apa-apa. Selama seni itu tidak bertentangan, seperti gamelan, itu kan lagu nong ning nong ning nong, nah, gamelan itu sebenarnya nggak apa-apa. Paling nanti perilaku dari penampilan, kalau ada ceweknya buka aurat itu yang bikin dosa. Tapi budayanya itu sebenarnya nggak apa-apa. Gamelannya sendiri itu nggak masalah. Cuman palingan yang bikin berdosa, yang bikin tidak boleh itu perilaku dari penampilan wanitanya, yang mana dia itu tidak menutup aurat. Ya enggak? Tapi kalau seperti itu, kapasitas seorang presiden itu sudah padahal mungkin dari bentuk kehidupan sosialnya itu kan dia betul kehidupan dari itu bisa berdosa. Sinden dari Jaipong dibuka aurat enggak? Kalau umpama dia buka aurat, berarti dia berdosa dari buka auratnya. Jadi sebenarnya umpama ada sinden nih, sebenarnya ada jaipongan, coba dia tutup aurat pakai jilbab, apakah boleh? Boleh kan, nggak apa-apa. Cuman balik pakai jilbab umpama jaipongan, nah nggak masalah. Yang penting kan tutup auratnya. Iya, kalau seperti itu mah ya kita cari yang lain aja. Kalau nabrak agama jangan kita. Kebudayaan, kebiasaan kan, kebiasaan itu pada akhirnya kan biasa-biasa akhirnya jadi budaya. Budaya itu kan karena terbiasa. Kebiasaan dan kebudayaan itu belum tentu benar, tapi kebenaran harus dibudayakan dan harus dibiasakan. Sebenarnya ya, cuman kan dulu di Indonesia ini bukan agama pertama itu bukan Islam. Sebelumnya sudah ada kebiasaan, sebelumnya sudah ada kebudayaan yang pada akhirnya diperbaiki dikit demi sedikit. Coba dulu kebiasaan kebudayaan orang Indonesia setelah meninggal itu sebenarnya dulu setelah meninggal memang ada 7 hari itu, cuman isinya dengan mabuk, berjudi. Ketika Islam datang, mabuknya dihilangin, berjudinya dihilangin, diisi dengan tahlil. Ya, kan begitu. Jadi nggak dihilangin budayanya, tapi isinya dihilangin. Tapi yang repot emang seperti yang tadi, ketika pakaian sudah menjadi budaya juga, yang mana pakaiannya membuka aurat, seperti budaya apa itu ya, sinden, jepong, itu kan pakaiannya memang terbuka auratnya. Budayanya sih jangan dihilangin, tapi perilakunya yang dirubah. Perilaku membuka auratnya jadi nutup aurat. Yang awalnya maksiat dijadiin jadi jangan maksiat, seperti tahlil dulu awalnya kan itu maksiat isinya, bukan tahlil dulu. Dirubah jadi tahlil, itu kan jadi bagus. Ya. Bisa dipahamin? Insya Allah udah Isa nih. Masih banyak kalau ada pertanyaan. Hah? Udah? Udah belum? Hah? Udah ya? Udah Isa ya? Oke dah, udah Isa. Udah, gimana? Cukup? Ya, karena sudah Isya, mari kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Kalau seumpama ada kesalahan, itu kesalahan dari saya pribadi. Kalau seumpama ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.